Perkenalkan, nama saya Fatul Mujib Sujono. Saya akan melanjutkan pembahasan kelompok kami. Penalaran induktif atau induktif. Penalaran induktif yaitu proses berpikir dalam menarik kesimpulan berupa hal yang umum berdasarkan atas fakta kesimpulan yang bersifat khusus. Ciri-ciri dari penalaran induktif adalah generalisasi. Generalisasi dapat dilakukan dengan dua metode yang berbeda. Pertama, yang dikenal dengan istilah induktif lengkap. Kedua, yang dilakukan dengan sebagian pertularan hanya sebagai hal partikular. Penalaran induktif terdapat tiga bentuk penalaran, yaitu generalisasi, analogi, hubungan sebab akibat. Penalaran deduktif merupakan salah satu cara berpikir logis dan analitik, yaitu tumbuh dan berkembang dengan adanya pengamatan yang semakin instan, sistematis, dan kritis. Penalaran induktif juga sering diartikan sebagai sebuah metode eksperimen. Kelebihan model ini adalah terletak pada faktor kebutuhan fokus instan dalam menganalisa suatu pengertian dari segi materinya, sehingga penggunaan waktu bisa lebih efisien. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Cahya Ayu Akita, NIM 1218047. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan penalaran induktif dan penalaran deduktif. Baik, untuk yang pertama yaitu penalaran induktif menggunakan pendekatan bottom up, dan sedangkan penalaran deduktif menggunakan pendekatan top down. Lalu yang kedua, titik awal dari penalaran induktif itu merupakan kesimpulan, sedangkan penalaran deduktif titik awalnya yaitu premis. Lalu yang ketiga, dasar penalaran induktif yaitu perilaku dan pola, sedangkan dasar penalaran deduktif yaitu fakta dan sesuai. Lalu selanjutnya, penalaran induktif itu dimulai dengan pengamatan kecil, lalu menentukan pola, mengembangkan teori, dan menetapkan hipotesis. Sedangkan untuk penalaran deduktif dimulai dengan pernyataan umum, yaitu teori beralih ke hipotesis, dan kemudian beberapa bukti ataupun pengamatan diperiksa untuk mencapai kesimpulan akhir. Lalu selanjutnya, dalam penalaran induktif, suatu argumen dalam kesimpulan ini mungkin atau tidak mungkin kuat. Sedangkan dalam penalaran deduktif itu argumennya itu bisa valid ataupun tidak valid. Lalu penalaran induktif bergerak dari spesifik ke umum, sebaliknya deduktif dari umum ke khusus. Untuk selanjutnya mengenai pembahasan persamaan dari penalaran induktif dan metode istiqro'. Di sini saya akan lebih dahulu menjelaskan apa itu istiqro'. Istiqro' dalam istilah filsafat itu artinya induksi. Induksi di sini didefinisikan sebagai pengumpulan atau penyimpulan hal-hal yang khusus kepada hal-hal yang umum atau yang bersifat universal. Jadi inti dari istiqro' ini yaitu adalah menetapkan umum setelah menyeleksi terhadap hukum yang partikular. Nah, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri dari metode istiqro' ini. Ada 3. Untuk ciri yang pertama yaitu premis-premis dari induksi itu adalah proposisi empirik, di mana yang langsung kembali kepada suatu observasi, indera, atau proposisi dasar. Proposisi dasar menunjukkan kepada fakta, yaitu observasi yang diuji kecocokannya dengan tangkapan indera.
Lalu untuk ciri yang kedua yaitu konklusi penalaran induktif itu lebih luas daripada apa yang dinyatakan dalam premis-premisnya. Dan lalu yang ketiga yaitu meskipun konklusi itu tidak mengikat, namun manusia yang normal akan menerimanya, kecuali jika ada alasan untuk menolaknya. Jadi konklusi penalaran induktif ini oleh pikiran itu dapat dipercaya kebenarannya ataupun dengan perkataan lain. Jadi di sini persamaan dari penalaran induktif dan metode Iqra itu sama-sama merupakan proses berpikir dalam menarik kesimpulan berupa hal yang umum berdasarkan fakta ke hal yang khusus. Saya Mia Rosanita NIM 1218049. Saya akan menjelaskan mengenai kelemahan penalaran deduktif dan induktif. Yang pertama yaitu penalaran deduktif. Terdapat suatu kelemahan pada penalaran deduktif yang terletak pada aktivitas penarikan kesimpulan yang dibatasi ruang lingkup tertentu. Serta jika salah satu dari kedua premisnya atau bahkan keduanya itu salah, maka kesimpulan yang didapat berdasarkan premis tersebut akan salah pula. Kelemahan yang lainnya yaitu bahwa kesimpulan yang diambil berdasarkan logika deduktif tidak mungkin lebih luas dari premis awalnya, sehingga sulit diperoleh kemajuan ilmu pengetahuan jika hanya mengandalkan logika deduktif saja. Yang kedua yaitu penalaran induktif. Adapun terdapat berbagai macam kelemahan dalam penalaran induktif. Yang pertama yaitu terdapat satu bukti rasional bahwa penalaran induktif itu bisa menjadikan kesimpulan yang berbahaya dan salah kaprah. Yang kedua yaitu penalaran induktif memang membantu kita dalam memahami dan memprediksi serta mengontrol sesuatu, namun tidak semua bisa dipercaya dengan penalaran induktif ini. Penalaran induktif sekarang ini masih sering digunakan sebagai salah satu pengetahuan yang ilmiah dalam suatu persoalan di kehidupan. Adapun kelemahan dari proses penalaran induktif antara lain yaitu penalaran induktif sesuai dengan sifatnya yaitu tidak memberikan jaminan bagi kebenaran pada kesimpulannya meskipun premis-premisnya itu semua benar. Tidak otomatis membawa kebenaran pada kesimpulan yang diperoleh. Selalu saja ada kemungkinan terdapat sesuatu yang tidak sama sebagaimana yang diamanati. Kemudian cara meminimalisir kelemahan deduktif dan induktif. Yang pertama yaitu deduktif. Bahwa dalam metode deduktif ini guna meminimalisir dalam kesalahannya maka diawali dari pembentukan teori hipotesis, definisi operasional, instrumen, dan operasionalisasi. Dengan kata lain, untuk memahami suatu gejala terlebih dahulu harus memiliki konsep dan teori tentang gejala tersebut. Dan selanjutnya dilakukan penelitian di lapangan. Contoh dari penalaran penggunaan premis dalam deduktif yaitu premis mayor. Perbuatan yang merugikan orang lain itu adalah dosa. Premis minor. Menipu merugikan orang lain. Kesimpulannya yaitu menipu adalah dosa. Kemudian yang kedua yaitu meminimalisir kesalahan dari induktif. Bahwa kita itu harus melakukan sesuai dengan prosesnya, dari mengamati, memeriksa, menyelidiki, menganalisis, atau memikirkan berdasarkan kemampuan masing-masing hal-hal yang bersifat khusus dan mengonstruksikan konsep atau generalisasi atau sifat-sifat umum berdasarkan hal-hal khusus tersebut. Contoh induksi generalisasi yaitu bukti pertama jika dipanaskan besi memuai, bukti kedua jika dipanaskan tembaga memuai,
Bukti ketiga, jika dipanaskan emas memuai. Generalisasinya yaitu semua logam jika dipanaskan itu akan memuai. Terima kasih.